Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, program UFS Menjawab. Ada pertanyaan, Pak Ustadz. Baru-baru ini kita dengar komunitas Syiah merayakan Hari Asyura, ya, besar-besaran di Istora Senayan. Bagaimana sebenarnya Islam, kalangan Islam, terutama MUI, menilai ajaran Syiah ini? Apakah sesat atau tidak? Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Persoalan faham ajaran Syiah di Indonesia ini sebenarnya sudah lama difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, ya. Tahun 84 saya ingin sampaikan kepada teman-teman, sahabat pemirsa semua. Di sini telah dibukukan Himpunan Fatwa-Fatwa MUI tentang Faham Syiah. Himpunan Fatwa-Fatwa MUI tentang Faham Syiah, ya, yang diterbitkan oleh MUI Provinsi Jawa Timur. Tapi ini bukan tentang fatwa dari MUI Jawa Timur, bukan. Ini adalah fatwa-fatwa kumpulan dari fatwa MUI Pusat. Ya, pertama tentang paham Syiah, yaitu tahun 1984 MUI memfatwakan tentang Syiah ini bagaimana? Bahwasanya perbedaan antara Syiah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dalam 5 poin, 5 pokok. Yang pertama, Syiah menolak hadis yang tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait, sedangkan Ahlus Sunnah tidak membedakan asal muasal hadis itu, ya, dengan asalkan hadis itu memenuhi syarat ilmu mustalah hadis. Yang kedua, Syiah memandang imam itu maksum, artinya orang suci, sedangkan Ahlus Sunnah Jamaah memandangnya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan. 3. Syiah tidak mengakui ijma' tanpa adanya imam, sedangkan Ahlus Sunnah Jamaah mengakui ijma' tanpa mensyaratkan adanya imam. Yang keempat, Syiah mandang menegakkan kepemimpinan imamah adalah rukun agama. Jadi bagi mereka imamah, ya, imamah Ahlul Bait, 12 orang imam menurut Syiah itu, Rafidhah, itu adalah merupakan rukun iman dan rukun Islam. Ya, sementara Ahlus Sunnah Jamaah tidak menjadikannya sebagai rukun iman dan rukun Islam, tetapi mandang dari segi kemaslahatan umum untuk menjamin dan melindungi dakwah serta kepentingan umat. Yang kelima, Syiah pada umumnya tidak mengakui kehalifan Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, sedangkan mereka hanya mengakui kehalifan Ali, dan itu pun di urutan pertama. Sedangkan Ahlus Sunnah mengakui keempat Khulafaur Rasyidin. Ini tanggal 7 Maret, ya, tahun 1984 ditandatangani oleh Kiai Ibrahim Hussein dan Haji Mustari Yusuf. Kemudian tahun 1990 itu ada fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang nikah mut'ah, bahwa nikah mut'ah, kontrak itu adalah haram, tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Dahulu pernah dibolehkan dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan perang, dan tentara-tentara jauh dari keluarganya, istrinya, sehingga mereka diberikan izin untuk melakukan nikah kontrak karena bisa perjalanan bisa sampai berbulan-bulan. Nah, tetapi setelah Fathu Makkah, ya, nikah kontrak ini diharamkan dengan tegas oleh Rasulullah SAW, sebagaimana pengakuan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib sendiri. Ya, beliau menegaskan hal itu ketika menyanggah pendapat ada salah seorang sahabat Rasul. Nah, itu fatwa tahun 1997. Dan di dalam fatwa itu dikatakan bahwa Majelis Ulama tidak mengakui, ya, ajaran Syiah sebagai sesuatu yang benar dalam ajaran Islam, ya, menolak paham tentang nikah kontrak secara khusus dan paham Syiah secara umum. Itu isi dalam fatwa tentang nikah mut'ah tahun 1997. Kemudian tahun 2016 yang lalu, MUI mengeluarkan fatwa tentang hukum menghina dan mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW, karena dikenal, ya, Syiah ini adalah satu kelompok yang paling, ya, getol, yang paling rajin menghina dan mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka itu dalam fatwa MUI tahun 2016, ya, di sini disebutkan bahwasanya hukum menghina apalagi mengkafirkan sahabat Nabi adalah haram karena bertentangan dengan Quran, hadis, dan ijma ulama. Setiap orang yang menghina sahabat Nabi, menghina saja, ya, itu adalah fasik dan sesat. Yang ketiga, setiap orang yang mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad adalah kafir, keluar dari Islam. Ya, itu.
Ini ditandatangani di tanggal 17 Mei 2016 oleh Komisi Fatwa MUI. Kemudian Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2017 nomor 10 tentang hukum meragukan kesempurnaan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena dalam ajaran Syiah juga terdapat satu doktrin bahwasanya Al-Quran ini tidak sempurna. Al-Quran ini kurang, ya. Juga dalam tulisan-tulisan mereka dikatakan Al-Quran ini yang sebenarnya turun dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad itu ada 17.000 ayat yang disebut dengan Mushaf Fatimah, yang sekarang ini tinggal 6.236 sekian ayat, ya. Maka ada distorsi, ada pengurangan, ada reduksi, ada penghilangan lebih dari 2/3 Al-Quran. Na'udzubillah min zalik, ya. Sehingga mereka meragukan keotentikan Mushaf Utsmani, ya, yang diijma oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, ya, di zaman Khulafaur Rasyidin, ya. Karena mereka tidak mungkin berdusta, ya, dalam urusan Al-Quran. Tidak ada yang berani mengubah sedikit pun, satu huruf pun, ya, dari Al-Quran. Apalagi sampai berani menghilangkan ribuan ayat. Nah, ini tuduhan yang serius. Maka itu Majelis Ulama memfatwakan, ya, apa fatwanya? Orang yang meragukan kesempurnaan Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum. Apa ketentuan umumnya? Ya, bahwasanya Quran itu adalah firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Jibril sebagai mukjizat, diriwayatkan mutawatir, membaca bila ibadah, ya, diawali dengan surah Al-Fatihah, surah An-Nas, ya. Kemudian Quran Mushaf Utsmani adalah Al-Quran dan yang pengumpulan dan pembukaan yang berdasarkan riwayat mutawatir dan ijma para sahabat. Nah, siapa yang meragukan kesempurnaan sebagaimana dua poin di atas tadi, maka ketentuan hukumnya itu adalah orang tersebut kafir. Ini sangat berbahaya. Jadi kalau ada orang Islam yang mengaku Islam, ya, mengatakan dia meragukan kesempurnaan Al-Quran, ada yang hilang, ada yang tidak percaya kepada Al-Quran yang ada sekarang ini. Yang ada sekarang ini katanya adalah asli tapi palsu. Bingung juga kita memahaminya, asli tapi palsu. Ya, asli yang ada yang 6.236 ini ya memang ada, tapi kemudian itu palsu, ya. Karena yang hakiki itu dibawa oleh Imam Mahdi Al-Muntazar, menurut mereka imam yang ke-12 yang masih gaib, baru muncul nanti di akhir zaman, ya, dia bawa mushaf yang asli itu katanya, yang 17.000 ayat itu. Nah, yang sekarang ini cuma ada sekian, lalu dijelaskan oleh para imam-imam Ahlul Bait, ya, dirangkum oleh banyak imam-imam ahli hadis Syiah, katanya itu adalah penjelasan. Jadi hadis-hadis dari Imam Syiah itu adalah penjelasan dari Quran yang ada sekarang ini yang katanya kurang, yaitu yang ada disimpan pada Imam Mahdi mereka. Jadi sama saja dengan meragukan kesempurnaan Al-Quran, ya kan? Nah, jadi yang berpendapat seperti itu bisa difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Orang yang meragukan kesempurnaan Al-Quran itu berarti orang tersebut telah ingkar kepada ajaran Islam atau kafir. Fatwa nomor 11 tahun 2017 tentang kemaksuman imam, karena dalam ajaran Syiah ini dikenal juga doktrin tentang kemaksuman imam. Imam tidak boleh salah. Imam itu ditunjuk langsung oleh Allah, ya, sebagai pemimpin umat Islam. Di SK-kan katanya begitu. Diturunkan nasnya dalam Al-Quran, ya, dan wahyu dari Nabi SAW juga demikian katanya, kata mereka, klaimnya mereka. Tetapi tidak ada bukti satupun, ya, di dalam ayat Quran dan hadis Nabi bahwasanya imam itu ditunjuk langsung oleh Allah. Ya, imam setelah Rasulullah wafat atau pemimpin setelah Rasulullah wafat itu disebut khalifah atau imam, itu ditunjuk berdasarkan musyawarahnya umat Islam, ya, berdasarkan kesepakatan kaum Muhajirin dan Ansor. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan as-syura lil Muhajirin wal Ansor. Itu juga yang diperjuangkan oleh Sayyidina Husain, ya, ketika beliau keluar ke Karbala untuk menuntut ditegakkan sistem politik berdasarkan syura, ya, menolak pengangkatan Yazid putra Muawiyah karena dianggapnya Sayyidina Muawiyah melanggar kesepakatan, ya bahwasanya peninggal beliau setelah ada persatuan umat Islam, amul jamaah, ya, antara Sayyidina Muawiyah dengan para penentangnya, itu disepakati, ya, kekhalifan ini diberikan kepada Muawiyah dari Sayyidina Hasan. Nah, dengan perjanjian setelah Muawiyah
turun tahta atau ketika kelak nanti wafat, maka khalifah seterusnya akan dipilih oleh berdasarkan syuranya kaum muslimin. Nah, inilah yang dituntut oleh Sayyidina Husain. Jadi bukan dia mengklaim kepemimpinan itu berdasarkan teks dan wasiat dari Nabi atau berdasarkan wahyu Al-Quran, bukan, ya. Nah, maka itu imam tidak maksum. Kenapa? Karena dia dipilih berdasarkan syura, ya, berdasarkan keinginan jumhur ulama, masyarakat ulama, ya, bukan penunjukan langsung dari Allah. Ya. Imam itu tidak ada yang maksum. Semua manusia tidak ada yang maksum kecuali hanya satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin tidak bersalah dan tidak ada dosanya. Maka itu tentang paham kemaksuman imam ini, Majelis Ulama Indonesia nomor tahun 2017 dalam fatwanya tentang kemaksuman imam yang disebut dengan ismah adalah terpelihara dari terbebas dari salah dan dosa. Imam adalah pemimpin agama dan pemerintahan sebagai penerus Rasulullah dalam melaksanakan syariat Islam. Ya, nah, apa fatwa dari MUI? Meyakini bahwa seorang pemimpin atau imam adalah terpelihara dan terbebas dari salah dan dosa, serta wajib diikuti dalam situasi dan apapun, merupakan keyakinan yang salah atau batil, hukumnya haram. Ya. Yang kedua, kewajiban taat kepada pemimpin atau imam hanya terbatas jika imam taat kepada Allah dan Rasulnya. Meyakini bahwa pemimpin atau imam menerima wahyu seperti Nabi adalah dhalal, sesat, dan menyebabkan orang tersebut kafir. Ya, karena imam dalam pandangan Syiah ini adalah juga menerima wahyu seperti Nabi. Imam itu imamah sebagai pelanjut dari fungsi nubuwah, ya, sama-sama menerima wahyu, ya. Kemudian kalau ada orang yang mengkafirkan orang Islam yang tidak mengakui kemaksuman imam, maka menyebabkan si penuduh itu sendiri yang menjadi kafir. Inilah fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang ajaran Syiah, ya, yang berkaitan dengan ajaran Syiah. Maka itu umat Islam Indonesia harus mewaspadai dan menolak setiap upaya untuk mendakwahkan ajaran Syiah di tengah-tengah komunitas umat Islam. Ya, kita bisa berdamai, kita bisa rukun dengan warga minoritas, ya, baik yang dari agama lain di luar Islam ataupun yang di internal Islam tapi ajaran sesat, menyesatkan. Tetapi ya, kerukunan dan kedamaian kita ini jangan dirusak dan dikotori dengan upaya-upaya untuk menyebarkan atau mendakwahkan paham ajaran-ajaran yang sesat dan menyimpang, agar negara kita tidak menjadi rusak dan binasa karena pertikaian di antara sesama warganya. Mari kita jaga junjung persatuan umat Islam, tapi juga di satu sisi kita menolak adanya provokasi, adanya ya, upaya terselubung maupun terbuka untuk menyebarluaskan ajaran yang sesat dan menyimpang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.